Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam Lailatul Qadar adalah malam yang indah cerah, tak panas dan juga tak dingin. Dan keesokan hari cahaya sinar matahari melemah kemerah-merahan. Salam wahai saudaraku, salam Allah merahmatimu. Salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sepi di dunia, rezeki dicari alangkah susah, mungkin kita sudah lupa sedekah, lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan berputus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang hilaf, kadang terlupa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Oke semuanya, assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah kembali lagi saya Ali Zainal menemani seluruh jamaah yang ada di rumah dan tentu saja yang ada di sini di dalam tablik akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur. Insya Allah. Masya Allah sekali lagi Insya Allah. Insya Allah yang ada di sini berkah, yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini juga selalu dalam keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan baik, pada kesempatan kali ini ya kita live atau siaran langsung dari kampus Universitas Juanda Bogor. Jadi buat jamaah yang ada di sekitar sini boleh bergabung kemari. Insya Allah 1,5 jam full kita akan menemani ya. Dan tadi kita juga udah lihat penampilan dari Jerox. Wah, mana di sini penggemar Jerox? Masya Allah ya. Iya. Dan selain itu kita memiliki judul yang sangat luar biasa, yaitu Keajaiban Malam Lailatul Qadar atau malam yang penuh dengan kemuliaan. Ini Masya Allah di 10 hari terakhir ini ya, orang pada itikaf di masjid, hatamin Al-Quran di masjid, penuhin rumah-rumah Allah ya. Sholat tahajudnya jangan tinggal untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Dan kadang-kadang masih bertanya-tanya, apa sih, kapan sih datangnya, seperti apa sih orang yang dapat, bagaimana sih rasanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nanti kita akan kupas tuntas ya, kita akan lihat bagaimana tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur. Dan baik,
Buat jamaah di rumah yang ingin bertanya-tanya boleh kirimkan atau telepon kemari ya ke 0251 8244 069. Boleh langsung telepon ke situ, nanti kita sudah open line nanti ya. Jadi boleh tanya-tanya langsung kepada Ustadz. Dan selain itu juga boleh nge-tweet ya. Tinggal kirimkan Twitternya kami di @tablikakbarantv. Nanti boleh tanya di Twitter situ juga, nanti insya Allah kita akan sikapi. Dan baik, sekarang langsung aja kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan langsung dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Sehat? Saya udah deg-degan waktu pas bilang, mana Ciawi? Masya Allah, saya bilang. Ini kota hujan, mudah-mudahan berkah. Dan subhanallah, alhamdulillah hari ini doanya semua. Allah kasih kita waktu, Allah kasih kita tempat, enggak hujan. Subhanallah. Maka pertama kita baca Fatihah dulu ya sebagai ungkapan rasa syukur kita. Kita diizinkan ngaji di sini. Mudah-mudahan berpulang juga buat kampus ya Unida, Universitas Islam Juanda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi semua keluarga sivitas kampusnya dan berkah juga buat masyarakat Bogor, Ciawi, Sukabumi dan sekitarnya. Saya lihat ada perwakilan dari Pemkap atau Pemkot? Oh, Pemkap ya, kabupaten ya. Subhanallah, mudah-mudahan. Yuk, kita baca Fatihah semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya ketibanan satu judul yang tidak enteng buat saya. Ini judul berat. Mengingat saya secara pribadi gitu ya, belum pernah merasakan benar-benar telak dapat Lailatul Qadar. Makanya saya di episode ini mau sama-sama ikut belajar supaya lebih semangat lagi. Dan mau sama-sama berdoa bareng sama pemirsa semua di seluruh tanah air yang melihat tayangan ini. Mudah-mudahan tahun ini saya, istri saya, anak-anak saya dan kita semua bisa dapat Lailatul Qadar. Amin. Tapi saya ingin memastikan satu hal kepada pemirsa semua bahwa saya yang belum dapat telaknya banget Lailatul Qadar secara benar-benar pol jedang gitu 100%. Baru pinggiran-pinggirannya aja udah kayak begini. Udah Masya Allah banget gitu. Apalagi kalau kemudian bisa benar-benar sampai betul-betul yang disebut dengan Lailatul Qadar sempurna kita dapatkan. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita ngaji dulu. Pemirsa silakan buka surah Al-Anfal ayat 9. Insya Allah ini akan mewakili apa yang kita pelajari pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ketika kalian meminta tolong kepada Allah, lalu Allah kabulkan. Allah perkenankan. Ketika kalian minta bantuan sama Allah, lalu Allah kabulkan. Allah perkenankan. Ketika kalian berdoa kepada Allah, lalu Allah perkenankan, Allah kabulkan. Apa yang terjadi? Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Aku kata Allah akan menurunkan 1000 malaikatku yang datang berturut-turut membantu kalian semua. Masya Allah pemirsa. Di episode awal ini saya ingin mengawali satu kisah
kecil ya. Tadi siang saya nge-tweet di Twitter saya di @yusuf_mansur. Saya bilang bahwa selama ini saya sering bicara tentang malaikat Allah. Selama ini saya sering bicara tentang malaikat Allah. Ada seorang anak remaja salim sama ibunya. Pamit Mi, mau pergi ke kampus. Salim kan tuh ya, pamit. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak, jalan. Tapi begitu nih anak jalan ke kampus, ibunya baru sadar. Astagfirullah, anak saya belum saya kasih ongkos. Lalu masih di depan pintu, si ibu berdoa pada Allah ke langit nih. Menengadakan tangannya ke langit. Ya Rob, saya belum ngasih ongkos buat anak saya. Temenin dia, kawal dia, sampai dia nyampe ke kampus dan balik lagi ke rumah. Amin. Terus dia masuk kamar, dia ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat, dia ngaji, dia doain lagi anaknya. Lalu apa yang terjadi? Di atas bis, anak ini ditagih oleh kernet, iya kan? Kos gitu kan? Ya. Nah, satu demi satu pada bayar, dia nggak bayar nih tuh. Begitu ditagih, baru ingat, ya Allah, saya gak bawa duit. Kata si kernet begini, lu jangan bercanda ya. Ampang lo doang anak kuliahan, tapi tukang bohong lo. Emang kebiasaan nih, cuma naik doang. Ya Allah pasti baru kali ini. Ah bohong lo. Kalau emang gak punya duit lo berdiri dong. Jangan lo duduk dong, kasih yang bayar yang duduk. Di belakang ada yang nepok pundak nih anak. Gak bawa duit nak. Iya om gak bawa duit. Ya udah pak naik biar anak ini saya yang bayar. Keluarin nih duit gocap 50.000 kasih. Pak ini buat anak ini ya. Kembaliannya kasih buat ongkos dia ntar pulang. Subhanallah. Nah saya ingin membuka kisah-kisah malam hari ini dengan pembelajaran seperti ini. Saudara selama ini saudara pikir peristiwa ini cuman kebetulan semata. Lalu dia ceritalah ke emaknya. Mi ada orang baik banget. Tadi di bus ada yang bayarin. Sesungguhnya itu belum tentu orang. Bisa jadi itu malaikat Allah yang Allah utus untuk mengawal, menemani kemudian anaknya ini nyampe ke kampus dan nyampe lagi ke rumah. Apa fasal yang kemudian Allah menurunkan malaikatnya ini dalam wujudnya seorang manusia karena doa dari ibunya. Lah malam Lailatul Qadar malaikat yang turun bukan cuma satu. Tapi sepasukan besar malaikat Allah. Dan dipimpin langsung oleh malaikat Jibril sebagai jenderalnya. La ilaha illallah. Kita bareng baca surah Al-Qadar ya. Sebagai penutup segmen yang berikut ini. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Jangan kemana mau pemirsa. InsyaAllah kita masih banyak kesempatan buat belajar. Silakan. Ya alhamdulillah pemirsa kita tadi agak terlambat dikit ada bola ya. Alhamdulillah subhanallah. Ya, terima kasih buat kampus Unida ya. Mudah-mudahan membawa berkah buat kampus ini. Saya sudah lebih dari sekali ke sini dan subhanallah di sini kemudian tahfiz Quran pun hidup. Masya Allah mudah-mudahan kampus ini berkah dan diikuti oleh kampus-kampus lain di seluruh Indonesia. Bahwa yang penting bukan cuma mengisi otak anak-anaknya saja, mahasiswanya saja. Tapi mengisi juga hatinya para mahasiswa. Sehingga ke depan mereka jadi pemimpin
global, pemimpin Indonesia yang juga punya moral, punya akhlak insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, tadi pemirsa yang ngikutin kan? Ibu-ibu ngikutin tadi, bapak-bapak. Bagaimana saya memberikan contoh. Baru satu malaikat saja yang diutus oleh Allah, udah menyelesaikan urusan anak ini. Bagaimana kalau kemudian Allah turunin sepasukan malaikatnya ke langit dunia, ke buminya Allah ini untuk ngurusin urusan kita. Dari mana saya taunya kok ngurusin urusan kita? Dari satu kalimat kecil saja, min kulli amr. Lihat kalimatnya, pemirsa yang hadir bisa dengar saya. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun malaikat-malaikat Allah ini ngurus semua urusan. Aduh, buat ente pada yang tawanan, puyeng am kemiskinannya. Buat ente pada yang tawanan, puyeng gak punya anaknya. Buat ente pada yang tawanan, puyeng gak beli rumah. Ya, tahun udah berganti terus, tapi rumah masih kontrak terus. Nggak ada masalah sih, nggak penting juga rumah. Tapi ya kata siapa juga nggak masalah. Kalau dia yang jadi dia juga masalah juga gitu. Artinya tetap aja kalau emang bisa beli rumah ya kenapa kita harus ngontrak kan begitu. Buat orang yang tahunan itu yang menjadi pedagang kecil. Masa iya sih nggak pengen jadi pedagang besar? Ustadz bukan di situ masalahnya. Iya emang juga. Bukan di dunia emang masalah kita. Bukan urusannya akhirat. Tapi siapa sih juga yang gak pengen jadi pedagang besar kan begitu. Kalau emang pengen berubah dunianya. Sekaligus dengan cara-cara akhirat. Yang membuat dia berubah dunia dan juga berubah akhiratnya. Ya jalanin. Salah satunya adalah nih 10 malam terakhir. Kita udah kelewat nih. Berapa malam kita udah kelewat. Tinggal sisa kira-kira 7 apa 8 hari 8 malam. Sisa waktu ini saya sama istri aja udah janjian. Istri saya sengaja nih hadir nih di Ciawi ini. Emang sengaja ngaji. Bukan cuma nemenin Yusuf Mansur. Saya bilang sama istri saya, "Ma, kita ngaji ya. Supaya begitu pulang nih kita melekan. Sampai pagi kita melekan. Terus kita melekan. Sebab harga nih malam sampai pagi. Sampai malam-malam nanti menjelang kita takbiran. Allahu Akbar. Harganya mahal banget Ji. Mahal banget. Aneh kasih tahu sama ente. Saya sering cerita lagi tentang malaikat Allah. Saya sering bilang sama ibu-ibu kalau di TV. Ayo ibu-ibu, besok nih hari Minggu. Gida pergi ke pasar. Nggak usah bawa duit gitu kan ya. Saya sering ngomong begitu kan. Bawa apa coba kalau nggak bawa duit? Bawa doa. Bawa solawat. Ntar Allah turunin pasukannya. Buat jagain ibu pada, bapak pada di pasar. Dan Allah sanggup tuh. Begitu ibu masuk pasar, bapak masuk pasar, ada yang ngebarengin dari kanan gini. Set. Belanja po. Iya belanja. Belum tentu orang tuh. Belum tentu orang. Saya kalau mikir kayak begini, udah dah saya bilang sama Indonesia, lu sayang dah. Lu bisa begadang gara-gara bola, tapi lu gak bisa begadang gara-gara Lailatul Qadar. Wah, ruginya. Lu bisa begadang ya gara-gara apa ya namanya urusan apa ya yang nggak penting lah begitu. Ya Ustadz itu kan nggak penting menurut ente, menurut aneh yang penting. Iya sih salah juga, sudut pandangnya emang beda. Tapi saya mau mengatakan begini biar adil dah. Kalau ente bisa begadang urusan ini, jangan sampai Lailatul Qadar juga nggak bisa begadang begitu. Nih malaikat yang satu nih yang jaya. Darang nih begitu kita masuk pasar, duit nggak kita bawa doa aja udah. Ya Allah pasar punya engkau. Kata Yusuf Mansur semua yang ada di pasar punya engkau. Saya izin mau minta, mau ngambil. Udah ibu bawa plastik aja. Gak usah bawa duit, bawa plastik aja udah. Dikejar sama siapa? Kita tuh dikejar kalau kagak ngomong sama yang punya. Lapan kita yang ngomong sama yang punya. Yang punya siapa? Yang punya Allah, bukan tukang ikan. Bukan tukang daging, bukan tukang sayur, bukan tukang cabai, tapi Allah. Apa yang terjadi? Allah utus. Begitu masuk kita punya pasar, tujuannya ada yang nyamperin kita. Belanja, po. Iya belanja. Lu belanja juga? Iya ini lagi belanja. Po belanja apa? Oh nih ya modalnya salawat doang, gue bingung mau belanja apaan. Gak usah bingung, po. Ayo kita temenin.
Ya lu belanja apa? Empok aja dulu urusannya apaan. Dibelanjain tuh kita. Bakbo. Kita tentengan bukan 1, 2 kita tenteng. Terus kita bingung lihat dia gak belanja. Iya, lu kok gak belanja sih? Udah pokoknya pagi ini saya nemenin empok aja deh. Iya iyalah sebab malaikat gak bakal belanja terong. Malaikat gak bakal belanja tomat. Mana ada daftar menu malaikat. Mana? Kagak ada. Lihat, 1 malaikat Allah kelarin urusan. Bagaimana saya kemudian bilang kepada yang mudik. Lu jangan lupa sedekah di awal. Supaya lu mudik selamat. Nanti sedekah di kampung lain lagi. Masya Allah saya contohin. Ya, bagaimana ada malaikat-malaikat Allah yang kemudian menjaga dia di jalanan. Seperti apa nanti kisah lanjutannya. Nah, ya, kita terusin. Masih panjang kita punya jodoh. Ya, insya Allah. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, saya cukup mendalami rukun iman yang namanya iman kepada malaikat. Dan semakin saya dalamin semakin amazing. We are not alone, kita ini enggak sendirian. Saya cuma ingin mengantar pada malam hari ini adalah, jika di bulan-bulan lain yang tidak semestinya malaikat turun lalu Allah turunin, bagaimana di bulan Ramadan yang ada Lailatul Qadar, di mana emang Allah sengaja banget nyuruh malaikat turun. Saya tadi sempat bilang di segmen akhir segmen yang tadi, saya bilang untuk mereka yang pulang kampung coba dah sedekah di awal sebelum pulang. Karena emang kejadiannya subhanallah. Ada orang begitu masuk tol, kayaknya ada yang ngikutin di belakang. Dia ke kiri, ke kanan, kiri, kanan. Dia ngebut. Dikasih jalan enggak juga nyodok, tetap aja ke kiri juga ngikutin mobil ini. Baru pada kilometer keberapa dilepas sama nih orang, baru nih nyodok ke depan. Sat. Begitu nyodok kira-kira 2 kilometer di depan tabrakan beruntun. Bak. Mobil ini menjadi yang terakhir dia kecelakaan. Lalu apa yang terjadi? Kita karena nggak kenal itu malaikat. Kita nyukurin. Rasain lo. Mampus. Dari tadi lu gue kasih jalan nggak mau jalan. Giliran sekarang lo nyelang. Padahal dia tidak tahu. Inilah malaikat yang mengorbankan dirinya. Supaya bukan kita yang menjadi takdir kecelakaan yang terakhir itu. Tapi memang kita tidak pernah diberikan ya ilmu mukasyafah. Nggak pernah kita disingkapkan kita punya mata fisik untuk kemudian melihat secara batiniah. Nggak ada itu. Kita cuma tahu ada yang ngetok pintu doang. Assalamualaikum Don. Assalamualaikum gitu ya. Waalaikumsalam Don. Nih katanya lu mau ayam bakar. Nih gue beliin. Lah empok kapan taunya? Udah kedengeran ke langit gitu katanya. Lah kita bingung orang baru ngomong sama anak-anak doang. Kita baru ngomong mana anak nih. Enak banget kayaknya kalau makan ayam bakar. Lo kok bisa denger? Ya denger orang dia malaikat langit lo lagi. Dia bukannya tetangga ente. Kelihatannya tetangga ente. Atau ibu pernah kejamret. Zrak gitu. Begitu kejamret 5 menit kemudian ada yang naruh tas. Maaf bu ini tas ibu bukan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kok bisa? Bisa bu. Ibu orang saleh. Di dalamnya ada surah Yasin. Di dalamnya ada harta yang bakal ibu sedekahin ke orang lain. Dipulain malaikat Allah. Saya punya temen juga tuh, subhanallah. Di salah satu terminal di Jakarta, dijamret. Begitu dijamret kan teriaknya apa coba? Coba, teriaknya apa kalau dijamret? Maling gitu ya, atau jamret, atau tolong. Nah itu gak jadi ibadah. Ini murid aneh banget, jemaah TV. Jemaah Al-Antefiyah. Jemaah di ATP waktu itulah. Subhanallah begitu dia mau teriak jambret gitu. Dia mikir ngapain gue teriak jambret. Nggak jadi ibadah. Dia langsung jongkok. Dia teriak Allah saja. Apa dia bilang? Ya Allah. 5 menit dia duduk di tengah terminal. Alhamdulillah bu. Terjadi kemudian keajaiban. Disamperin petugas. Jangan duduk di sini. No. Nggak lu duduk. Begitu duduk di situ, lah itu tas udah di situ. Dia bilang, lah kok tas bisa di sini? Petugas ini pura-pura nggak tahu. Emang ini tas ibu? Ini tas saya tadi hilang. Ya udah kok emang tas ibu ya ambil. Berarti udah selesai. Ya sana pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini petugas beneran bukan? Bukan. Mana ada cerita nih petugas? Wah ada Bang Ali nih. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Nih belum tentu orang nih.
Bisa jadi malaikat. Biar dapat berkahnya dulu salaman sama Nemenin Ustaz. gue. Ya Allah. Gimana, Sehat Ustaz. Bang? Alhamdulillah, Sehat. alhamdulillah, alhamdulillah. Bener kalau ngomongin masalah malaikat-malaikat Allah, iman kepada malaikat, aneh juga udah kerjain Ustaz. Salah satunya aneh kasih nama anak aneh dari malaikat-malaikat semua. Oh ya? Yang pertama aneh kasih nama Jibril. Wah. Wah. Woi, berarti kalau mau Lailatul Qadar ke rumah dia aja nih. Udah dateng. Jibrilnya udah ada. Terus Nah, dua? yang kedua aneh kasih nama Mikail. Dan yang ajaib nih Ustaz nih. Oh, Masya Kan Mikail Allah. itu malaikat pembeli rezeki ya Ustaz Iya, ya? betul. Rumah aneh dulu 79 meter persegi. Itu Ramadan tahun lalu. Pas aneh kasih ya Allah, aneh cinta sama malaikat-malaikat ente nih ya Allah. Aneh kasih nih yang kedua Mikail. Kalau udah dikasih titipan nih kasih duit dong ya Allah. Gitu kan dia bilang. Kan anak kan titipan ya Ustaz ya? Iya. Kan anak titipan ya, dia bilang kasih duitnya ngapa? Itu kasihan anak-anak masa tidurnya barengan gitu kan. Subhanallah. Lah kok tahu-tahunya Ustaz, itu tiba-tiba nggak lama, nggak nyampe 6 Ada bulan. gitu ya? Iya. Itu tanah beli tuh Bang. Ada gitu. Bang. Tanah aneh beli, terus ngebangunnya gimana? Duit datang aja gitu. Ini Bang, bangun deh. Allah. Dari 7 Yang ketiga jangan namain Israel ya. Iya. Repot Ya, urusan. Pas aneh lagi sakit, Ada aja gitu ya. Israel datang ya, dia jemput. Nah terus dari 79 meter persegi Ustadz, Allah ganti jadi 108 kali 3 lantai. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah aneh Wa syukur ala- banget dah. Iya. Jadi benar dah tuh Itu baru nama doang udah berkah ya. Makanya. Apalagi beneran. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi kalau misalnya kita cinta, jangan hanya cinta, kita mesti kenal Siap. deket ya Ustadz ya. Iya benar. Iya. Benar. Dan baik nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz lagi ya. Akan lebih detail lagi tentang Lailatul Insya Qadar ya insya Allah. Dan sekarang kita akan sambut dulu Jerox. Silakan. Kini aku tak bisa lagi mewujudkan semua mimpi karena ku tak berdaya lagi. Ku terbaring mati. Hanya Tuhan saja yang bisa berikan aku kesempatan untuk mengulang semuanya. Hidupku di dunia tersesat, kini ku menyesal.
tersesat, kini ku menyesal. Inginnya Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi ya. Subhanallah, jujur saya katakan kepada saudara semua bahwa pembicaraan tentang malam Lailatul Qadar buat saya bukan pembicaraan yang enteng. Karena saya belum merasakan secara 100% kayak apa sih Lailatul Qadar. Tapi saya bilang, saya yang cuman di pinggir-pinggirnya saja gitu ya, sudah merasakan begitu dahsyatnya pengaruh dan perubahan. Apalagi kalau kemudian bisa benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu malam hari ini saya membuka sedikit saja, baru sedikit saja. Karena nggak mungkin juga membahas banyak hal, waktunya 3-4 menit saja setiap segmen. Bahwa malaikat-malaikat Allah yang Allah turunkan, yang nanti ini di malam Lailatul Qadar kita tidak tahu kapan. Bisa jadi malam ini. Insya Allah mudah-mudahan bukan kemarin, kalau kemarin kita udah lepas dah. Tapi mudah-mudahan kita malam ini atau malam-malam nanti sampai malam takbiran, mudah-mudahan ya kesempatan itu datang. Karena saya bilang, kalau malaikat yang diturunkan Allah itu nanti yang spesial, kayak apa coba? Kalau satu malaikat Allah aja udah bisa bikin kita bisa macam-macam kok. Ada satu orang bilang begini, ente mau usaha, aneh modalin deh. Padahal orang itu baru kenal. Nggak pernah kita juga merasa ada budi ke dia. Tapi dia modalin kita, bisa begitu. Terus begitu dimodalin, kita diajarin, terus kita ditinggal sama dia. Lama nggak ketemu, tiba-tiba dia ngebel lagi. Gimana kabarnya? Sehat. Mas kemana aja? Modal yang udah dititip ke saya bagaimana? Udah itu rezeki ente lah. Loh, terus saya mesti gimana? Ya nggak mesti gimana-gimana. Kamu jaga aja ibadah. Kamu sedekah aja yang rajin. Ya Allah mas, saya utang budi dong. Nggak usah budi, itu biasa. Subhanallah. Ya, bagaimana nggak subhanallah? Ternyata emak bapaknya jagoan iktikaf, ngalir ke anaknya. Nih saya bacain ayat lagi saudara. Sebelum nanti ada Bang Ali yang katanya mau bacain pertanyaan Twitter ya. Insyaallah nih saya bacain ayatnya pemirsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Tidakkah cukup bagi kalian wahai orang-orang beriman, begitu Allah bilang. Kalau aku menjanjikan buat kalian semua 3.000 malaikatku akan aku turunkan untuk kalian semua. 3.000 malaikat Allah akan turunkan. Bahkan lihat ayat selanjutnya. Bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaika minal malaikati musawwimin. Malah kalau kalian itu bersabar, lebih bersabar lagi, bertakwa, Allah bilang bukan cuman bakal nurunin 3.000 malaikat Allah. Allah akan nurunin lagi 5.000 yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah itu semua Allah berikan kepada kita kecuali sebagai berita gembira. Dan sesungguhnya pertolongan itu hanya milik Allah.
3.000 malaikat dan 5.000 malaikat ini adalah kisah tentang malaikat-malaikat yang Allah turunkan di dalam perang Badar. Saya sampai bergetar baca pemirsa, ngebayangin itu sahabat-sahabat Rasul tuh sampai bingung. Ya Rasulullah, pedangku belum aku cabut. Bagaimana mungkin orang ini sudah tergelepar. Lalu dia meninggal. Saya belum tebaskan pedangku. Rasulullah bilang, ada malaikat-malaikat Allah yang tidak kelihatan sama kamu. Lam tarauha. Tapi berkeliaran mereka kemudian membantai kufar. Membantai orang-orang kafir. Allah gak bakal tinggal diam. Lalu apakah peristiwa itu hanya untuk peristiwa Badar saja? Untuk para Rasul saja dan para sahabatnya? Tidak. Untuk semua yang percaya. Karena Allah menyebut di dalam Quran ini adalah ittaqulu lil mu'minina. Jika kemudian kita beriman, maka insya Allah peluang itu akan sama kita dapatkan. Pemirsa yang dirahmati Allah. Sesungguhnya memang kalau bukan karena Allah punya bantuan, rasanya tidak ada yang mungkin bisa selesai punya persoalan. Tidak ada yang bisa kemudian mencukupi kebutuhannya. Dan tidak ada yang mampu kemudian memenuhi keperluannya. Dan Allah, walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara-tentara di langit dan di bumi. Sebentar lagi akan saya berikan kepada Bang Ali. Ada satu kalimat kecil dari saya seperti ini. Jika saya, Yusuf Mansur, yang bukan siapa-siapa, hendak membantu saya punya kawan, saya bisa suruh staf kanan kiri saya berangkat ke orang itu. Dan saya tidak perlu memberitahu dia kalau saya yang membantu. Itu Yusuf Mansur. Bagaimana lagi Allah? Dialah yang punya seluruh kerajaan langit dan bumi. Tentaranya pun, stafnya jauh lebih hebat, lebih banyak daripada Yusuf Mansur. Seorang bupati, kalau sudah mau ngutus orang kemari, dia bisa hadirkan staf-stafnya di sini. Bagaimanakah lagi Allah? Dan malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Dan bahkan Jibril langsung untuk mengurus urusan kita. Allahu Akbar. Silakan Bang Ali. Masya Allah, luar biasa ya. Dan baik, saat ini Ali sudah bersama salah satu jamaah ya, yang menyaksikan tablik akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, ada yang mau nanya nih Ustadz? Ya, silakan. Boleh Ustadz ya? Boleh. Namanya siapa dulu namanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricky Pak Ustadz. Ricky. Ricky, Ya, Ricky ya. Baik, Ricky apa yang mau ditanya nih sama Ustadz, silakan. Mau tanya Pak Ustadz, Iya. amalan apa Pak Ustadz yang paling bagus untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Amalannya ya maksudnya, Amalannya. apa sholat terus gitu ya, Iya. selama itu apa zikir, apa Iya. baca Al-Quran gitu ya. Iya. Amalan yang terbaik nih katanya biar dapat malam Lailatul Qadar Ustadz. Baik. Pemirsa, ini dia saya senang ngumpul di sini sekarang. Karena saya ingin mengajak pemirsa semua berdoa. Karena beneran lah. Kayaknya kalau bukan karena doa begitu ya. Amalan-amalan mah gak bakal nembus juga. Jadi kita sama-sama doa. Satu, biar kita kuat. Amin. Ya, biar kita kuat jalani Lailatul Qadar. Amin. Biar Ya kita mau, biar kita mantep, biar kita teguh. Kadang-kadang kita suka gak teguh. Kita suka gak bertekad gitu. Buktinya begitu baru aja 2 jam udah miring-miring. Kemudian jatuh kita, dak tidur. Malaikatnya datang kita pas lagi tidur, gak kena tuh, gak dapet. Jadi nanti pembicaranya kemana-mana di segmen paling akhir nanti. Insya Allah saya mau ngajak pemirsa semua berdoa. Minta sama Allah supaya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat Lailatul Qadar. Amin. Ya Allah, amin. Insya Allah. Paling Insya Allah, paling amin. kagak. Kalaupun nggak dapat banget Lailatul Qadarnya, ya kayak Yusuf Mansur tempo-tempo dulu lah, dapat anginnya gitu, ya, dapat berkah orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Betul. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, ada lagi Mali pertanyaan yang lain? Iya, baik, sementara itu dulu nih Ustadz. Nanti insya Allah kita akan lanjutin lagi saat lagi Ustadz. Baik. Ya. Dan baik buat seluruh jamaah Antv, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, saya kaget juga tadi di sebelah sana di kanan waktu pas off air ada bapak-bapak negor saya, Pak Ustadz ada acara sodakoh nggak? Saya bilang emang nggak, kita mau sodakoh nih.
Iya. Subhanallah, mungkin muka saya udah muka proposal kali ya. Kalau ngeliat saya bawaannya pengen sedekah mulu. Ah, ini orangnya, Pak Nur. Silakan Pak Nur, sini. Sini maju Pak Nur. Sini. Iya sini. Masuk aja, masuk. Masuk nggak apa-apa. Ini duitnya udah aneh terima dari ente ya. Tadi kenapa ente mau sedekah? Apa alasannya coba? Ini pakai ini. Udah, langsung. Biar lebih sukses. Oh subhanallah. Katanya kalau minta sesuatu kepada Allah, akan saya buktikan. Mudah-mudahan betul. Amin. Insya Allah. Tapi kok bisa gitu niat sedekah di sini? Emang tahu saya bakal ada di sini tadinya? Saya udah nanya ini waktu di Masjid Al-Mutakin. Saya kan sering nonton di ATV itu, ATV. Tapi gimana caranya ketemu Ustaz? Punya kafe sendiri atau resto sendiri. Wah, mantap ya. Iya, dan ntar saya ikutan modal lah. Modal Amin. doa insya Allah. Amin. Terima kasih. Makasih Pak Nur ya. Ya, makasih. Iya. Wah, istrinya seneng bener. Laki gue masuk TV. Makasih ya. Mana Allah. Masya Allah. Udah banyak tuh Ustadz di belakang Ustadz. Masa iya? Iya udah pada mau ngasih tuh. Boleh tuh ntar ya. Iya. Ya dan nanti insya Allah kita akan sedekahkan buat masyarakat siap, sini. Nah, siap. baik, ini ada Twitter nih Ustadz nih. Ada pertanyaan dari @laicil ya. @_laicil. Oke. Dia nanya simple banget sebenarnya. Lai_chill ya. Ustadz Lailatul Qadar itu apa sih kata dia. Iya. Nah, terus ada nggak sih tanda-tandanya seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, kalau bermuhasabah itu kalau misalnya kita bermuhasabahnya di rumah bukan di Baitullah, itu dapat nggak malam Lailatul Qadar Ustadz? Iya. Jadi saya berusaha di malam yang pendek kali sempit ini, karena penjelasan di TV ini kan memang tidak bisa panjang kali lebar. Jadi saya berusaha pemirsa menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar ini di Antv yang pagi jam 5. Jadi itu tuh yang panjang kali lebarnya tuh. Nah di sini saya ingin memberikan satu pengertian saja bahwa betapa hebat malam ini. Bila mana di malam-malam yang bukan malam spesial kayak Lailatul Qadar saja, lalu Allah turunkan malaikat Allah dan selesailah urusan kita. Bagaimana lagi urusannya kalau Allah turunin malaikat yang spesial di malam yang spesial bersama juga sang jenderal yakni Jibril alaihissalatu wassalam. Wah pasti lebih lagi. Saya lebih tekankannya ke situ. Jadi bukan pada prinsipnya, bukan pada apanya, bukan pada kemudian tentang how-how-nya. Nah, tapi mengenai bagaimana kalau muhasabah apakah di rumah juga dapat? Idealnya memang itikaf itu kalau memang maksudnya adalah itikaf ya. Idealnya memang di masjid. Ideal karena Rasulullah dan para sahabat itu kalau udah malam-malam akhir memang membangunkan anaknya, membangunkan istrinya, lalu kemudian jalan semuanya pergi memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, di kita emang ini agak kurang lazim karena budaya timur kita ya. Budaya timur kita ya. Tapi mudah-mudahan ya di beberapa tempat juga biasa juga gitu ngelihat perempuan-perempuan etikaf juga asal ditemenin kemudian keluarganya apa segala macam. Tapi mengenai samanya ya buat Allah sih apa sih yang nggak bisa ya? Iya. Buat Allah gitu loh. Ada kalanya orang pengen etikaf tapi dia nggak ada ongkosnya kan. Pengen etikaf tapi istrinya nggak ada yang nungguin. Sementara istri lagi bunting. Lah kalau hamil di masjid ngerepotin orang. Iya kan? Akhirnya semua bagaimana? Semua tergantung niatnya barangkali. Ada orang yang memang dia dalam keadaan lapang tapi dia sengaja tidur. Ada orang yang dalam keadaan lapang lalu dia berangkat pergi. Ada orang yang kemudian dalam keadaan sempit dia akhirnya sengaja tidak pergi. Gue lagi sempit. Tapi ada orang yang dalam keadaan sempit dia berani tinggal. Contoh kayak tadi tuh. Contoh kayak tadi. Ini ada cerita juga tuh cerita Sufi. Iya. Jadi ada Sofi, dia kemudian punya bayi, pengen ninggal dia punya istri dalam keadaan dia haji nggak punya bekal. Tiba-tiba sang bayi ini ngomong, pergi saja karena rizki itu urusan Allah. Langsung bisa ngomong bayi. Iya boleh percaya boleh nggak dah, namanya gua hikayat ya. Ya waktu zaman kita nyantri kan yang begini-gini emang penuh cerita-cerita kayak begini. Iya. Lalu nih waliullah ini berangkat. Begitu berangkat itu nggak ngerti bagaimana pada rumahnya itu rumah yang tersembunyi. Tiba-tiba lewat sekelompok pengawal dengan raja. Pas persis di rumah sang wali tersebut. Rajanya kesedek. Lalu minta minum sama orang. Lalu dicabutlah ikat pinggangnya.
Lalu dia bilang, nanti tuker ikat pinggang ini dengan emas seberat ikat pinggang. Subhanallah. Masya Allah. Jadi kalau emang misalkan kayak tadi bini lagi bunting 9 bulan gitu ya udah ya titip aja sama Allah. Ya Allah saya mau berangkat nih. Ntar titip ya kirimin ambulan kemari, kirimin dokter kemari. Jangan-jangan Allah kirim rumah sakit ke situ. Masya Allah. Iya malaikatnya Allah kelarin. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Pemirsa jangan lupa nanti di segmen akhir kita akan sama-sama berdoa Bang Ali. Iya. Ya supaya kita benar-benar diberi kekuatan sama Amin, Allah. insya Allah, Dan amin. bisa dapat yang namanya Lailatul Malam Qadar. Lailatul Qadar. Insya Allah. Dan baik pemirsa Antv jangan kemana-mana. Tablik Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur insya Allah akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya sungguh ya, saya bilang ketika saya katakan tadi di awal-awal segmen, bahwa saya baru pinggir-pinggirnya Lailatul Qadar aja udah berasa banget perubahan. Karena saya 3 tahun berturut-turut kurang lebih pada tahun 99, 2000, 2001, benar-benar berharap keajaiban malam itu ada gitu. Karena saya udah nggak ngerti gimana sih caranya nyelesain masalah saya gitu. Lalu saya berharap ada keajaiban, malaikat-malaikat Allah turun ngelarin urusan saya. Dan ternyata saya nggak salah-salah amat gitu. Makanya malam ini saya bawa saudara-saudara semua kepada pembahasan spektakuler sebenarnya. Yakni pembahasan tentang malaikat Allah. Yang barangkali selama ini nggak pernah terpikirkan sama kita. Anak lagi sakit nggak pernah sembuh-sembuh Ji. Udah obat segala macam nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba ente hajar sholat malam bet gitu. Tiba-tiba ada yang datang. Ya Allah dia bawa pucuk daun ini doang. Tiba-tiba sembuh. Nah yang bawa daun itu bukan orang, daunnya pun belum tentu dari pohon. Bisa jadi itu semua dari surga semua. Pemirsa saya bawain contohnya ya. Contoh surah misalkan Az-Zariyat. Coba dengerin semuanya. Surah Az-Zariyat. Surah di mana bahkan sekelas Nabi Allah Ibrahim saja itu tidak tahu loh kalau yang datang adalah malaikat Allah. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ini cerita tentang lahirnya adiknya Ismail alaihissalatu wassalam. Siapa coba? Ishak. Jadi beberapa tahun setelah Ismail, Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Kedatangan tamu yang Nabi Allah Ibrahim nggak pernah kenal tamu ini siapa. Nabi Ibrahim cuma menduga, ini kayaknya bukan orang nih. Ini malaikat nih. Gimana caranya Nabi Allah Ibrahim ngetes? Nabi Ibrahim menyuruh Siti Sarah. Kalau Siti Hajar ibunya siapa coba? Ibunya Ismail. Tapi kalau ibunya Ishak siapa? Siti Sarah. Disuruhlah Siti Sarah untuk masakin daging sapi muda, kira-kira begitu. Masakin. Kalau tuh orang makan berarti dia bukan orang. Kalau tuh orang makan berarti dia orang. Kalau ini tamu nggak makan berarti dia malaikat. Bener. Begitu dihidangin 5 orang apa 6 orang nih datang, yang datang disuguhin, tapi dia bilang, "Enggak, kita nggak makan ini." Langsung ditembak sama Ibrahim alaihissalam. Maaf ya, ente pada bukan orang ya. Malaikat ya. Benar. Baru nih ngaku malaikat-malaikat Allah. Betul. Kami adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberitahukan bahwa engkau wahai Ibrahim akan punya anak lagi. Ya, Ishak tuh namanya. Begitu dikasih tahu Siti Sarah bingung. Wah,
kok bisa? Saya bisa dapat anak, padahal saya udah tua. Dibilangin lagi sama malaikat-malaikat Allah. Emang begitu, kalau Allah udah pengen maunya yang terjadi. Subhanallah. Kayaknya ada angin apa di belakangnya. Memotong kagak enak Ustadz, masih Angin. enak banget ceritanya itu. Anginnya Masya lain, Allah. hus gitu. Bapaknya siapa? Jibril. Bapak Jibril, Masya Allah. Baik, Masya Anaknya. Allah Ustadz. Ini nanti itu emang kadang-kadang dari cerita-cerita yang Ustadz sampaikan itu benar-benar menggugah hati Ustadz ya. Mudah-mudahan deh. Heeh. Mudah-mudahan itu ya. Insya Allah. Kadang-kadang emang kalau misalnya kita diceritain lebih enak ya Bu ya. Ya Bu, nah ini Alhamdulillah saat ini sudah ada subhanallah. telepon yang masuk. Coba kita sapa dulu nih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, dari mana nih? Dari mana namanya Dari siapa? Klaten, Pak. Allah, iya Klaten, subhanallah. Namanya Dari siapa? Klaten. Iya, siapa namanya Pak? Nama saya Bapak Haji Imam Juremi. Bapak Haji Imam Jueni. Ya, silakan Pak, subhanallah. Salam sama teman-teman Ya di Pak, Klaten. aku mendengar Pak Haji Ustadz Yusuf Mansur kalau mengaji kita itu merintih. Saya tidak bisa mengaji Pak. Iya Pak. Saya mau tanya Pak. Iya. Saya bisa mendapatkan Lailatul Qadar, itu doanya apa Pak? Tolong Subhanallah. saya Baik. dikasih petunjuk Pak. Siap. Iya Pak, Iya, baik. matur nuwun. Terima kasih sudah menghubungi Insya kami Allah. ya. Baik. Iya. Masya Allah nih Ustadz nih. Ya ini dia yang kita akan doakan bareng-bareng. Di Kita akhir nanti ya. Di akhir. Jadi standby aja tuh yang pada punya penyakit, kanker, jantung, Semua ya. ginjal, stroke segala macam tuh ya. Sampai penyakit yang sifatnya otak bebel. Ya Allah. Tuh. Ya, otak bebel penyakit juga loh. Penyakit. Otak blow on banget kayaknya susah banget nih. Ngaji terus tapi nggak Kagak ngerti-ngerti. masuk-masuk. Ada orang penyakitnya penyakit hati, dia sombong, dia Iri, kikir, dia dengki. pelit, dia iri, dengki segala macam, ujub ya. Ada orang penyakitnya apa? Ya? Ada orang yang penyakitnya penyakit serakah, rakus, ngumpul semua. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa dengan kita dapat Lailatul Qadar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat itu semua. Amin, amin. Berikut juga penyakit kemiskinan, penyakit kekurangan, biar Allah kasih kesabaran, Amin. biar Allah kasih ridha, insya Allah ya. Iya. Ada lagi telepon kira-kira? Itu aja dulu mungkin saat ini Ustadz. Baik. Ya, dan baik buat pemirsa semuanya jangan kemana-mana. Tablik Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur insya Allah akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, sesuai dengan kita punya omongan bahwa di akhir segmen kita akan berdoa bareng. Sekali lagi saya bilang bahwa inilah yang saya senengin dari acara TV. Bahwa saya punya kesempatan berdoa bareng-bareng dengan jutaan pemirsa di seluruh tanah air. Masa iya sih doa kita nggak dikabul ya nggak? Insya Allah mudah-mudahan dikabul. Doanya sih simpel aja ya. Doanya sih simpel aja. Dan doa ini bisa ditiru oleh ibu dan bapak semua. Dan kemudian dilayangkan sama Allah di waktu-waktu yang lain. Selama kesempatan Lailatul Qadar itu masih ada. Baik pemirsa, sudah berkumpul di depan TV semua. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nastaghfirullahal azim. Wa natubu ilaih. Ya Allah ya Rabb, makasih. Engkau masih kami kasih umur panjang. Engkau masih kami kasih. Engkau masih kasih kami ya Allah kesehatan. Jika engkau izinkan kami ya Allah. Pengen rasanya kami ngerasain. Pengen rasanya kami tahu. Kayak apa itu rasanya Lailatul Qadar. Ya Allah ya Rabb. Bukan karena ilmu. Bukan karena kemudian dikasih tahu. Tapi karena kami ngalamin langsung dari engkau ya Allah. Yang emang punya malam nih. Yang emang punya malaikat-malaikat yang kau turunkan di malam Lailatul Qadarmu ya Allah. Jika ada yang paling kami inginkan di malam Lailatul Qadar ya Allah. Adalah agar engkau berikan ampunan untuk diri kami. Untuk orang tua kami. Untuk istri kami. Untuk suaminya para ibu. Untuk anak-anak turunan kami ya Allah. Sampai nanti akhir zaman nanti ya Allah.
untuk orang-orang terdekat dengan kami, untuk semua kaum muslimin muslimat, mukmin di seluruh duniamu ya Allah, agar Engkau angkat segala kesusahannya, Engkau panjangin umurnya, Engkau sehatin badannya, Engkau bikin bagus jalan hidupnya, Engkau jauhi dari rezeki haram, dari jalan yang haram, Engkau pecahin semua masalahnya, Engkau bantu di setiap kesulitannya. Engkau ringani apa yang berat, Engkau kasih jalan keluar apa yang buntu, Engkau kasih banyak rizkinya tapi yang barokah, yang luas. Dan Engkau kambahin iman Islamnya. Engkau wafatkan kami ya Allah, kalau emang ada yang bisa kami minta di malam Lailatul Qadar dalam keadaan husnul khatimah. Engkau tutup nerakamu, Engkau buka pintu surgamu, dan Engkau tempatkan kami bersama para rasulmu ya Rabb. Terutama dengan Nabi yang kami cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama istri-istrinya Nabi, bersama sahabat-sahabat Nabi, bersama keturunan-turunan Nabi ya Allah, dan para syuhada ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan kami berhak mendapatkan Lailatul Qadarmu ini ya Allah, dan berikanlah kesempatan Lailatul Qadar ini buat semua pemirsa yang gak sempat nonton nih malam, tapi kami doakan semuanya. Mudah-mudahan semua bisa ikut mendapatkan Lailatul Qadarmu ya Allah. Kau kasih juga ilmunya, Kau kasih juga bekalnya, Kau kasih juga pemahamannya, Kau kasih kekuatannya, Kau kasih juga kesehatannya. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan setelah ini kami menjadi hamba-Mu yang lebih bersyukur lagi. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, kiranya inilah sekaligus pengajaran doa dari saya, dari saya. Kalau emang gak ngerti doanya apa, bahasa Indonesia aja jalan dah. Mudah-mudahan Allah kabulin doa kita tadi. Amin ya Allah, amin. Insya Allah dikabul semuanya, amin. Ya, dan insya Allah yang ada di sini, yang ada di rumah, di seluruh Indonesia benar-benar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iya, Dan kita jadi fitrah ya di Idul Fitri nantinya. Baik Ustadz, nggak berasa nih Ustadz nih. Besok kita di sini lagi. Di sini lagi Ustadz. Nah, buat pemirsa yang dekat-dekat sama kampus Unida, kampus Universitas Juanda, Iya. besok datang lagi kemari. Kalau emang mau bawa sedekah yang gedean, besok bawa ke sini. Iya. Ditungguin insya Ditungguin Allah. ya. Dan selain itu juga besok ada wali yang insya Allah akan menghibur Allah. kita ya, Masya Allah. Baik, saatnya kami untuk Masya undur diri, Allah. Ustadz Iya, ya. Saya Ali Zena, Ustadz Yusuf Mansur, Jerok dan seluruh kru kerabat kerja Antv undur diri. Insya Allah hari ini penuh dengan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jerok. warahmatullahi wabarakatuh. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala keluh. Tuhan yang Maha Esa, cepat aku menjam dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa